Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira. Kembali lagi 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, hadir di Rumpun Padi. Ini sudah ditunggu-tunggu untuk acara yang luar biasa, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia, yang selalu hadir setiap hari Rabu di Radio Pesona jam 3 sore. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa? Jadi nanti Pesona Inspira yang mau gabung boleh di 0823 2383 9996. Pastinya akan ada topik kita, yaitu menikmati manisnya agribisnis kambing perah di Poktan Siliwangi, Desa Kalimendong. Dan sudah ada dua narasumber kita. Ini yang akan menemani kita selama 1 jam ke depan. Ada Mbak Dian Pratiwi AMD selaku penyuluh pertanian mahir BPP Laksono. Boleh saya sapa dulu. Halo Mbak Dian, selamat sore. Selamat sore Mbak Mita. Apa kabar Mbak Dian? Baik Mbak. Sehat, semangat? Alhamdulillah semangat. Iya, ini udah hari ini udah belusuan sampai Kalimendong kah? Hari ini sudah ya Mbak ya. Sudah kemana-mana. Sudah kemana-mana ini. Oke, nah selain Mbak Dian, ini ada juga Mbak Lilis Naimah selaku pengurus Poktan Siliwangi, Desa Kalimendong, Kecamatan Laksono. Mbak Lilis, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Mita. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah, semangat ini luar biasa. Luar biasa semangatnya gitu ya. Kayak masih pagi gitu ya Pesona Inspira ya. Iya. Mbak Lilis ini dari pengurus Poktan Siliwangi di Desa Kalimendong, Kecamatan Laksono. Nah, di sana Poktan Siliwangi ini udah lama berdiri atau mungkin Mbak Lilis juga baru gabung nih? Boleh diceritain dulu kenalan sama Poktan Siliwanginya nih. Oke, makasih Mbak Mita dan Pesona Inspira. Kalau kita pertama perkenalan dulu mungkin ya, kalau nggak kenal kan tak sayang. Betul, nanti. Biar kita bisa saling sayang gitu ya. Oke, Jangan silakan. disayang sama cowok. Ingat suami. Ada yang marah nanti ya. Aduh, parah ini. Oke, gimana nih Ya. untuk Poktan Siliwangi sendiri yang berdiri di Desa Kalimendong? Ya, perkenalkan dulu, nama saya Lilis Naimah, biasa dipanggil Lilis, domisili di Dusun Limbangan, Desa Kalimendong. Rutinitas saya setiap hari, udah 2 tahun ini saya menjadi salah satu pengurus Poktan Siliwangi, Poktan kelompok Siliwangi di Desa Kalimendong. Senang sekali hari ini saya bisa datang ke sini sharing-sharing dengan teman-teman untuk sharing-sharing di bidang peternakan. Kelompok Tani Siliwangi ini sendiri sudah berdiri sejak 2021. Dulunya kelompok tani ini adalah usaha milik pribadi, tetapi saat saya rasakan ini kok manfaatnya besar, kenapa nggak kita tularkan dengan masyarakat sekitar kita, sehingga kita bentuklah kelompok tani Siliwangi Farm di tahun 2023. Saat ini kami juga baru dapat bimbingan dari Mbak Dian, khususnya dinas terkait, karena memang dulu tuh kami masih awam akan kelompok tani itu seperti apa. Alhamdulillah Mbak Dian awal tahun ini datang ke kami dan memberitahu bagaimana harus menjalankan kelompok tani ini seperti apa gitu. Mbak Mita. Ini Hasil belusukan ini. hasil belusukan. Kehadiran Mbak Dian memberi warna. Iya, betul. Oke, nah ini ngomong-ngomong, bener gak sih kalau di Kalimendong sendiri ini bener-bener satu desa di Laksono yang tidak memiliki sawah katanya? Iya betul, di Kalimendong itu kalau status sawah itu banyak, status sawah di desa ya itu. Tetapi kalau yang di sana itu tidak ada sawah Mbak. Jadi adanya salak kayak gitu. Kalau status sawah ada, tetapi sawahnya tidak ada, seperti itu Mbak. Oke, jadi komoditas pertaniannya kalau di sana salak gitu Salak, ya? iya, hampir Nah. 90% salak dan peternakan. Seperti itu. Oke, nah kabarnya nih selain pertanian ada salak, untuk peternakannya ada kambing perah yang sangat besar. Nah ini bener nggak nih Mbak Dian, mungkin silakan. Oh iya betul. Kalau di Kalimendong itu memang potensi sekali dengan peternakan, karena memang di sana itu sumber pakannya itu ada ya Mbak. Di sana ada salak, ada tanaman hijauan kayak gitu. Jadi untuk kita sebagai potensinya itu kalau peternakan sangat mampu.
Karena ini terlihat sekarang juga dusun Kalimendong kan ada 3 dusun itu ya. Jadi dusun Kalimendongnya, ada dusun Kerasak dan Limbangan, masing-masing itu peternakannya itu maju. Untuk dusun Kalimendong contoh itu sapinya ada nggih, sapinya juga jumlahnya cukup banyak, ada kambingnya. Tetapi kalau yang dusun Kalimendong lebih ke kambing PE yang kontes. Sedangkan di dusun Kerasak dan Limbangan ini itu memang lebih ke kambing perah. Diawali dari keluarganya Mbak Lilis sebelum terbentuk kelompok tani, itu memang intens sekali di kambing perah kayak gitu, sehingga mereka menularkan, punya kumpulan beberapa orang itu punya niat yang kepingin maju, kepingin dengan kambing perahnya, pengen menghasilkan susu, pengen punya penghasilan setiap hari dari susunya itu, mereka membentuk kelompok. Jadi memang pakannya ada istilahnya di sana, dan memang iklimnya cocok untuk untuk ditanami pakan, sehingga berpotensi untuk dikembangkan peternakan lebih maju lagi, terutama yang kambing perah itu. Oke, jadi memang karena di sana sumber pakannya juga tersedia iya, gitu ya. Tersedia, jadi potensi kambing perah. Nah, apakah kambing perah ini adalah kambing betina yang sedang menyusui, atau memang sebenarnya kambing perah itu ada jenis kambing khusus yang memang khusus banget ini untuk diperah gitu? Mbak Lilis mungkin silahkan. Ya Mbak Mita dan Pesona Inspira, memang kalau untuk kambing perah sendiri itu memang ada jenisnya kambing perah. Jadi di kambing perah itu yang ada di kelompok Siliwangi Farm ya, itu ada 5 Mbak Mita, yaitu Sanen. Sanen itu kambing dari Australia. Setelah Sanen ada British Alpine dari Inggris, tapi dikembangbiakan di Australia. Kenapa kita ambil juga British Alpine? Karena kalau Sanen itu kan memang mencetak susu itu yang kuantitinya banyak, jadi keluarnya banyak. Sedangkan British Alpine dia kalau di Wonosobo kami rasa dia lebih cocok iklimnya dibanding dengan Sanen. Kemudian ada lagi dari kita Anglo Nubian. Anglo Nubian ini dari kambing Anglo dari Nigeria Selatan, kita crosskan dengan Sanen, maka muncullah Anglo Nubian. Nah itu karena kalau Anglo itu pencetak kualitas susu terbaik, jadi nggak melulu susu yang banyak, tapi harus disertai dengan kualitas susu yang baik begitu. Sama satu lagi kan kita juga kenal Etawa. Etawa itu kan bisa diperah juga. Nah kita silangkanlah dengan Sanen, maka jadilah Sapera. Sanen peranakan Etawa Mbak Mita. Namanya singkatan cantik kan? Sapera. Iya. Oke, jadi ini ada hasil kawin gitu ya. Iya, satu lagi itu kambing hias. Kambing hias itu dari Nigeria. Nigerian Draft Goat itu memang bentuknya tuh kayak anjing kecil, tapi dia kambing, bisa diperah susunya juga. Cuma mereka diperuntukkan untuk hewan peliharaan memang. Harganya juga lumayan fantastis sih memang. Berapa tuh kalau boleh? Yang Nigeria Draft Goat. Oke, itu berapa nih harganya? Itu kisaran kalau lepas sapi sekitar umur 2 bulan itu sekitar 15-an juta. Wow. Itu untuk pejantan. Tapi yang lebih mahal lagi sih Sanen juga ya. Itu juga lebih mahal lagi. Kalau Sanen berapa nih? Kalau impor itu sekitar 35 sampai 40. Usia berapa? Usianya biasanya tuh darah sekitar 8-9 bulanan. Masih belum bunting itu, masih gadis ting-ting ibaratnya. Harganya wow. Harganya wow gitu ya. Oke, nah kalau yang cocok di Kalimendong tuh yang jenis apa Mbak? Kalau sekarang ini 3 semua cocok untuk di Kalimendong. Tapi kita sekarang fokusnya ke Anglo Nubian sama British Alpine. Oke. Karena memang Sanen itu kan identik dengan warna putih. Kalau Anglo Nubian itu kan identik warna hitam. Jadi kita pengen peternakan kita tuh juga berwarna gitu. Hitam dan putih gitu ya. Makanya saling kita silang-silangkan agar membentuk generasi yang baru yang mungkin susunya juga lebih bagus gitu Mbak Mita. Oke, kalau dari kualitas tadi kan yang paling bagus yang Anglo ya? Yang kualitas susu Anglo Nubian. Oke, kalau yang produksi susunya yang paling banyak tuh yang apa? Jatuh ke Sanen. Oh, Sanen. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan Sapera pun bisa. Jadi nggak melulu kita harus impor, tapi kadang produk lokal juga
mereka bisa mengimbangi produk impor seperti itu. Oke, jadi Sapera ini yang hasil kawin silang ini juga produksi susunya nggak Iya, kalah bagus nggak gitu kalah ya bagus, kualitasnya ya. ya. Wah, luar biasa. Ada beberapa jenis kambing ya tadi Pesona Inspira, ada Sanen, ada British Alpin, ada Anglo-Nubian, Anglo-Nubian dan juga Sapera yang lokal, terus ada yang Nigeria Draft God ya. Nah, coba ini yang pengen memelihara kambing hias ya, cuman di harga 15 juta ya. Iya. Itu yang paling sempet murah. booming sih kan pertama-tama tak grooming kan di pet shop kan. Terus ini anjing atau kambing Lucu gitu gitu. ya. Sempat booming. Oh lah ini harganya berapa? Dicek dulu berapa. Oh tak kira cuma 1 juta 2 juta mau beli gitu. Iya, ya. ternyata harganya fantastis ya. Iya. Yang pengen punya hewan hias tapi juga menghasilkan susu bolehlah ini ya. Susu gratis malahan. Susu gratis ya, Merah langsung sendiri. langsung Iya. dari Langsung ke kambingnya. Sumbernya. langsung ke kambingnya, langsung ke sumbernya. Oke, nah berapa liter sih rata-rata susu yang dihasilkan dari kambing ini tadi, dan mulai umur berapa biasanya kambing ini mulai bisa diambil susunya? Iya, ini untuk rata-rata saya selaku penyuluh pertanian di sana mengamati itu untuk rata-rata itu setiap hari kan diperah 2 kali, pagi dan sore hari. Kalau pagi itu sekitar 2 sampai 3 liter. Kalau sore itu nanti pemerahan sore sekitar 1,5 sampai 2 liter. Jadi per hari itu perkiraan itu per ekor kambing sekitar 3,5 sampai 5 liter. Itu kenapa yang pagi itu lebih banyak? Itu karena kambing kan semalaman udah tidur ya, istilahnya dia lebih rileks, lebih banyak mengeluarkan susu. Makanya biasanya kalau perahan susu yang pagi itu lebih banyak. Itu biasanya kalau kambing itu kan misal ini usia kawin itu umur 1 sampai 1,5 tahun. Nanti setelah seandainya bunting itu ya, itu kan sekitar 5 sampai 6 bulan. Setelah itu bisa diperah, setelah melahirkan itu bisa diperah susunya selama 9 sampai 10 bulan. Jadi ada waktu pemerahan itu lama. Itu kalau tidak dikawinkan lagi. Dan itu khusus untuk yang setelah melahirkan 2 minggu pertama biasanya itu tidak diambil untuk dijual belikan istilahnya. Memang itu ya seperti kita kalau manusia ya kan ASI kolostrum itu ya buat anak. Jadi memang yang 2 minggu pertama melahirkan itu memang harus untuk si bayinya, si cempenya. Jadi memang khusus buat kekebalan tubuhnya si cempe itu. Jadi seperti itu Mbak Mita. Oke, jadi ternyata kami juga punya kolostrum gitu ya, Iya, yang punya. harus diberikan juga untuk si bayi kambing alias cempe tadi. Dan Nah, warnanya pun ya sama kayak kolostrum manusia. agak kekuningan Kak, gitu ya. Kuning-kuningan. Iya, betul. Oke, itu kalau Mbak Lilis sudah sangat ahli dalam ini ya, Iya, membedakan susu membedakan kan. Iya. susu ya. Bisa membedain ini nggak Mbak, susu yang British sama susu yang Uncle gitu bisa nggak? Kalau untuk warna dari setiap masing-masing susu itu Hampir sama. Cuma kalau kolostrum itu memang mencolok Kuning, banget warnanya Oke. kuning. Kalau Iya. dari rasa bisa bedain juga Mbak, ini dari si kambing yang mana? Kalau cita rasa memang agak beda di Anglo-Nubian, itu cita rasa memang Lebih agak beda. luket gitu. Iya, Lebih bener Mbak Minta pernah nyoba? belum sih, cuman ngebayangin Tapi aja. ya, ngebayangin. bisa pas Iya. loh itu. Kayaknya saya harus ini kasih Lain tester kali, ya sama Mbak iya, Lilis. lain kali ke Kalimendong Mbak. Nanti ada gratis 1 liter. Oh, mau milih Iya, Mbak. milih Iya. beras sendiri atau mau langsung dari kambingnya Langsung gitu ke kambingnya juga boleh di Boleh. kandang gitu. biar tahu sensasinya gitu. Oke, nah kita kembali ke Poktan Siliwangi Farm nih. Tadi disampaikan bahwa Siliwangi Farm juga adalah sebuah peluang usaha atau mungkin juga bisa mitra untuk bekerja sama. Kemitraan yang ditawarkan dari Poktan Siliwangi seperti apa Mbak Lilis? Kemitraan yang ditawarkan dari Poktan Siliwangi ini adalah kalau semisal kita mau join bareng Siliwangi, itu syarat pertama bibit harus dibeli di tempat Siliwangi Farm. Karena kami juga menyediakan track record yang jelas, karena setiap cempe yang misalnya cempe ini asalnya bapaknya si A gitu. Setiap pejantan kan kalau di kandang kita dikasih nama, misalkan bapaknya Edward. Nanti kalau anaknya betina itu nggak boleh ketemu sama bapaknya gitu, harus dengan pejantan lain supaya tidak merusak genetik. Jadi mengapa kita anjurkan kalau mau jadi mitra itu otomatis harus beli bibit di tempat kita. Tapi kalau sudah terlanjur beli di tempat lain nggak apa-apa, yang penting datang ke kandang, kita belajar bersama, kita kasih bimbingan, nanti hasil dari susunya
untuk kita. Jadi dikasih dibawa ke kita, nanti kita bayar. Jadi kemitraannya itu pembelian bibit, terus pembimbingan. Nanti kalau udah jadi mitra kita, karena kita kan kalau di kambing perah itu yang paling utama, paling berperan penting adalah pejantan. Jadi pejantannya itu harus unggul. Unggul dalam arti nggak melulu impor, tapi ya memang dari track record betina dan pejantan yang memang menghasilkan susu yang banyak gitu. Jadi kalau kita sediakan 3 kambing impor. Sanen 2 sama satunya Sanen Sabel 1. Itu dari Australia semua. Terusan kalau di tempat kita kawinnya itu gratis nanti. Kalau beli bibitnya di luar dari Siliwangi Farm itu nanti kita kenakan cas 1 juta kali kawin. Sekali itu kawin 1 juta. enggak ada Mbak. jaminan. Itu lebih mahal daripada wanita lokalisasi. Oke, jadi kalau bawa bibit dari luar 1 juta untuk sekali kawin. Tapi Iya. kalau beli bibit di situ gratis, Gratis seumur hidup. Seumur gitu. Wah, gratis sebenarnya, mau kawin berapa kali gratis gitu ya. Iya. Nah, itu pesanan Inspira yang mungkin pengen mengawinkan kambingnya biar punya bibit baru gitu ya. Persilangan biar susunya kambing Lebih banyak, Lebih lebih mantul. generasinya juga genetiknya lebih naik lagi. Otomatis misalkan indukannya sekarang sedang di grade, misalnya grade D gitulah. Nanti kalau kawin dengan pejantan impor di tempat Langsung A. saya atau keunggulan itu nanti naik 1 tingkat, Oh, otomatis satu tingkat C dulu, gitu. C gitu ya. Nah, Iya. ini sangat menarik sekali untuk kemitraan yang ditawarkan dari kelompok tani Siliwangi Farm. Nah, Mbak Dia nih, produk-produk dari hasil kelompok tani Siliwangi Farm tuh selain susu apa aja nih, Mbak? Iya, untuk produk dari kelompok tani Siliwangi itu yang pertama susu, sudah jelas ya, dia memproduksi susu, bahkan mitra-mitranya juga selalu setor nggih. Ini untuk susu untuk Siliwangi itu setiap minggu sudah 500 sampai 700 liter itu diambil oleh kemitraan oleh perusahaan nggih. Yang kedua itu bibit kambingnya. Jadi seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Mbak Lilis ya. Jadi kelompok tani Siliwangi itu menyilangkan sendiri-sendiri, istilahnya dia kepengen memproduksi susu yang banyak tetapi kualitasnya bagus, jadi dia menyilang-nyilangkan. Jadi kebetulan ketua kelompoknya kan bapaknya Mbak Lilis, dia memang seneng banget sing jenenge kon ngawin ke iki kok dadine iki. Bahkan Eksperimen itu gitu iya, ya. Senang saya itu bereksperimen. apa jenenge kadang itu ya Allah, petani sampai segitunya dia impor dengan impor yang inden berapa tahun ya Mbak? Berapa tahun terus nanti perjalanannya ada lumayan lama sih kalau ada impor. sertifikatnya itu ada nasabnya jelas, bapaknya siapa, ibunya siapa, bahkan kalau orang sekarang aja nganti nasab yang keberapa enggak, kalau ini jelas. Jadi makanya kalau mau bermitra dengan ini kelompoknya sudah genah istilahnya loh. Punya akte kelahiran ya? Iya, setiap sama kelahiran yang merawatnya pun ada Heeh. namanya gitu. Ada Makanya namanya. Dan kenapa namanya bagus-bagus Mbak, Jeremy, Edward, apa namanya ya Mbak? Prince Prince itu nama Cenggo. kambingnya yang dari impor itu memang bagus-bagus di sertifikatnya itu. Di sertifikat itu namanya seperti itu lah. Kita kan Ya. pernah pertama datang itu kita namanya juga orang desa ya, Sipon, si Manis lah gitu kan. Pas kita lihat aktanya, loh kok namanya Edward, ya kok namanya Prince, kasihan kali kan Mbak. Kebanting ya. Iya. Ya udahlah kita kembalikan ke asalnya aja, namanya Edward Prince gitu. Oke. Itu bibitnya dan yang ketiga kotoran hewan. Kotoran hewannya itu dari kotorannya itu dijual, istilahnya perbagor itulah, petani-petani salak yang membutuhkan itu bisa membeli. Jadi pupuk ya? Iya, maksudnya membeli di kelompok tani itu untuk kan sekarang kebetulan kalau Kalimendong itu kan karena tidak mendapatkan pupuk subsidi udah 3 tahun ini karena permentan yang tahun 2022 itu, jadi Kalimendong karena komoditasnya salak tidak mendapatkan pupuk. Jadi ini juga potensi buat kelompok tani untuk jual karena di sana organik. Jadi kalau mau beli pupuk yang non subsidi kan mahal, jadi belinya di kelompok tani, istilahnya kelompok salah satunya Siliwangi karena dia ternaknya banyak, jadi dia kotorannya itu dibagori didol terus niku. Tapi baru seperti itu, maksudnya belum ada pengolahan lebih lanjut, jadi cuma asli kotoran kayak gitu, seperti itu Mbak. Oke, ada lagi Mbak?
Itu sementara Udah, itu cuma ya. 3 itu istilah susu, Bibitnya, terus terus bibit dan kotorannya itu. Wah, jadi pokoknya yang pengen bermitra tadi juga sangat menggiurkan ya, bisa langsung hubungi saja kelompok tani Siliwangi Farm. Mungkin pengen tanya-tanya dulu, kenalan sama kambing-kambingnya ya kan. Iya, Pengen bisa tahu belajar banget. dulu, apalagi mungkin penasaran yang namanya Edward tuh seganteng apa gitu ya. Iya, Kalau saya betul. tahunya denger Edward tuh pasti wah coga nih, cowok ganteng nih. Tanya Mbak Dian, emang kambingnya tuh Kambingnya itu bule banget kan? ganteng banget. Emang beda sama kambing yang Wah beda, lokal ya? yang namanya impor itu memang beda. Seperti kita cowok-cowok di sini kan lokal sama bule itu beda. beda Ya, ya? seperti itulah Mbak. Oke. Jadi itu gagah, bagus, tanduknya panjang, reganya ya larang. Makanya kalau lihat harganya, wah fantastis temen. Iya, ini juga perawatannya ekstra berarti ya. Iya kalau perawatan tanya ini Mbak yang biasa ngelus-ngelus itu Oke, wedus. ini sebelum saya tanya lagi nih perawatan si Edward ini gimana nih Mbak? Kalau untuk perawatan si Edward, kita memang dari pakannya kita bedakan dengan kambing perah ya. Edward kan nanti masuknya untuk pencetakan, jadi otomatis pakannya juga beda, bukan untuk perah. Karena setiap kambing di tempat kita kan ada pakannya beda-beda. Misalkan untuk cempe yang baru mulai untuk makan, itu juga pakannya beda. Terus kambing perah juga pakannya beda. Nanti yang sedang bunting itu juga beda. Kalau untuk Edward sendiri itu hijauannya harus kita banyakkan, soalnya supaya dia tuh untuk pas proses ngawini dia tuh staminanya juga tinggi gitu. Terus ada multivitamin juga yang harus kita berikan ke Edward. Terus ya 1 minggu sekali lah kita cuci Edward. Oke. Ya wah. mandi ibaratnya ya. Enak banget ya jadi Edward ya, multivitamin, makanannya full gitu ya. Iya. Ini pernah kayak dijemur, ibaratnya nggak di kandang terus, diumbar juga gitu nggak sih? Kalau diumbar kita nggak berani, soalnya kan pejantan itu dia kan nalurinya numbruk kan kalau diumbar. Kalau untuk cempe-cempe itu memang kita umbar gitu. Kalau kambing hias kayak yang itu kecil-kecil itu memang kita umbar selalu karena dia tuh biar interaksi sosialnya tuh ada gitu. Tapi kalau Edward kita nggak berani kalau untuk berarti pejantannya. di kandang terus Iya, gitu ya. di kandang Oke. paling lepas kalau mandi, setelah selesai mandi itu keringin sama hair dryer, udah masuk kandang lagi gitu. Oke, berarti memang khusus untuk memberikan bibit yang Iya, unggul ya. si Edward memang ini. diistimewakan. Dicarikan pejantan yang unggul juga. Unggul juga, nggak kaleng-kaleng, pokoknya kualitasnya luar biasa gitu ya. Sebenarnya kalau kita ingin pejantan unggul, carilah yang impor-impor kali ya Mbak. Bisa dicoba. yang gagah-gagah gitu ya. Iya. Oke, nah tadi pakannya kan beda gitu dari yang cempe yang lagi perah dan yang Iya. lagi hamil bunting ini juga beda. Yang membedakan tuh apanya Mbak? Dari kalau kita kan kalau pakan kita kerjasama dengan Merapi Farm Yogyakarta. Jadi kita tinggal pesan aja, misalkan Mas mau komposisi pakan untuk kambing perah gitu, nanti iya kita siapkan komposisi pakan untuk cempe-cempe nih gitu. Jadi kita tuh jangan salah langkah, jangan sok tahu ibaratnya ini tuh pakannya mungkin ini ya campur ini, akhirnya nanti bisa ngerusak kambing kan. Yang sering terjadi itu pakan sapi perah di peternak-peternak tuh suka dikasih untuk kambing perah gitu. Akhirnya muncullah ada berbagai penyakit, berbagai persoalan gitu. Terus ini kok gimana ya caranya, di waktu sharing-sharing dan teman peternakan lah Pak, dari pakannya aja kan kamu sudah salah, kenapa dilanjutkan gitu. Tetap harus memang porsinya, kalau untuk kambing perah ya kambing perah, kalau untuk sapi perah ya sapi perah gitu. Oke. Harus sesuai dengan komposisinya Iya. gitu ya, Karena kan nggak boleh kebutuhannya ngasal. sendiri-sendiri ya, sapi, Oke. kambing. Ya, jadi butuh ketelatenan pastinya dan butuh ilmu juga untuk bisa beternak Iya betul. sapi perah, kambing perah. Karena pakannya sapi dan kambing juga berbeda. Nah, kalau dari pemasaran produk susu di kelompok tani Siliwangi sendiri, ini sudah kemana aja nih Mbak Lilis? Untuk kita saat ini kita masuk subkontraktor PT Etawalin. Jadi kita masuk subkontraktor PT Etawalin. Selain itu juga kita mulai proses untuk susu pasteurisasi untuk di Wonosobo. Itu tapi kita lagi terkendala di label halal ya, nunggu. Kita daftar tuh dari tanggal 24 April kemarin, Mei diproses, sampai sekarang belum dapat panggilan lagi. Memang agak harus lama. sabar kan kalau Iya. untuk sertifikasi halal Halal. itu harus sabar memang. Karena di Jakarta itu ya. Ya antriannya juga panjang gitu.
Jadi kan kalau kita edarkan tapi belum ada label halal, mungkin kok kayaknya yang beli juga ragu kan, Mbak. Belum mantep ceritanya, Belum Mbak. mantep ibaratnya. Iya, jadi memang banyak tahapan-tahapan untuk bisa memasarkan produk ini semakin kemana-mana lagi, apalagi di Iya. Wonosobo gitu ya. Siapa tahu warga Wonosobo juga pengen mencoba susu kambing karena memang sepertinya jarang gitu susu segar. Iya. Kalau susu sapi di mana-mana kayaknya Ada, ada gitu ya. Tapi kalau susu kambing tuh eksklusif gitu. Jadi Iya, betul. kayak Iya. kalau misalnya ada tuh wah pasti juga bakal dicari gitu. Ah. Nah, kalau pasteurisasi itu kan Iya. tadi kan juga lagi proses gitu. Kalau misalnya pengiriman susu ini di Wonosobo gitu, apakah dibekukan dulu juga? Maksudnya kayak bener. mau dijual lagi atau misalnya apa nih prosesnya gimana nih Mbak? Kalau untuk pengiriman ke luar kota itu tuh wajib dibekukan. Jadi seperti es kita ukur susunya kan kalau udah meras itu kita saring lalu kita ukur 1 liter. 1 liter kita masukkan ke plastik dengan pengemasannya itu harus ngepres di susu, jangan sampai ada rongga buat Rongga udara. udara. Karena kalau dikhawatirkan kalau ada rongga udara itu nanti susunya gampang kena bakterinya. Jadi kalau udah ngepres di plastik itu langsung masuk freezer beku. Lah pas beku itu kita kirim ke luar kota dengan styrofoam dibungkus rapat gitu. Jadi sampai ke subkontraktor pun masih aman, Mbak Mita. Oke, masih segar gitu ya. Dan bikin penasaran nih mencoba seperti apa, gurih, asin, manis atau kayak apa sih susu dari Kalimendong ini apa selain inspirasi Yang seperti jelas enak, Mbak. Saya juga penasaran nih jadi. Dan rasanya itu enggak yang kambing banget itu enggak. Kira-kira perengus apa enggak nih baunya? Biasanya kan kalau kambing agak-agak bau-bau perengus. Nek gitu. menurut saya enggak. Enggak Karena ya? saya kalau ke sana disuguh ya, Mbak. Disuguh susu. Ya jadinya memang makanya kata Dokter Nur ya. Kata Iya. Dokter Nur itu kualitas susu di Kalimendong yang sapi perahnya Siliwangi itu Kambing perah, Mbak Dian. Iya. Untuk kambing perahnya itu kualitasnya lebih bagus. Dari rasanya itu beda. Saya pernah mencoba yang dulu di kecamatan lain, saya Iya. pernah bekerja di sana itu perengus banget. Kalau di sini tuh enggak, Mbak. Makanya seperti anaknya itu Mbak Yani yang enggak suka sama sekali juga cok beli Suka ya, nggih, jadi istilahnya. suka ya. Memang kualitasnya saya kira mungkin lebih bagus. Makanya Dokter Nur aja itu ya minta istilahnya tadinya sudah kemitraan sama siapa, Dokter Nur wis nang aku wae kayak gitu ya. Harus pindah kemitraan, harus pindah ke join Dokter ke Nur, Dokter Nur join gitu. kayak gitu. Oke. Karena beliau tahu kualitasnya lebih bagus. Karena mungkin karena persilangan itu ya. Karena Jadi persilangan bapaknya, perawatannya nggih, juga kita maksimal memang. susunya banyak, kualitasnya lebih bagus kayak gitu. Oke. Ini kalau minum susunya itu dikasih gula juga atau langsung murni aja? Susu Kalau murni. untuk susu pasteurisasi kita kan ada 2 macam. Yang pertama itu susu murni. Susu murni paling kita pasteurisasi di suhu 75 untuk membunuh bakteri yang ada di susu. Kalau untuk diminum manusia kan harus dipasteurisasi. Kalau untuk hewan sih nggak apa-apa gitu. Cuma kalau manusia pasteurisasi. Yang kedua itu ada varian rasa. Nanti ada rasa red velvet, green tea sama dark coklat gitu. Wah, Jadi nggak perlu penasaran. nggak perlu Tambah gula ditambah lagi ya, karena udah ada rasa-rasanya itu Biasanya tadi sih ya. kalau yang udah pernah minum susu UHT nanti kalau mencicipi susu kambing perah itu udah nggak nolak gitu. Soalnya hampir-hampir mirip. Apalagi kalau waktu diminum posisi dingin itu seger banget. Wah. Nggak ada baunya ya Mbak Ces Dian. gitu ya. Lebih enak Seger ya. dingin Bulan, daripada iya, betul. hangatnya. Oke, baik. Nah, kalau hangat nih, apakah ini harus dipanasi itu aman? Kalau untuk pemanasan harus dengan cara steam ya. Jadi nggak boleh langsung kena api. ya. Heeh. Oke. Karena nanti takutnya gizinya pecah saat proses Merusak pemanasan itu. kandungan Iya. susu ya. Iya. Oke, nah jadi penasaran ya Pesona Inspira ya. Pasti kan penasaran? Mampirlah ke Mampirlah Kalimendong. ke Kalimendong. Oke, nanti kita akan kembali sesaat lagi untuk ngobrol-ngobrol masih bersama dengan Mbak Dian dan juga Mbak Lili seputar persusuan kambing di Kalimendong. Kami akan kembali sesaat lagi Pesona Inspira, jadi tetap bersama kami di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia.
Pesona Inspira kembali lagi 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kita masih di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia. Masih bersama Mbak Dian dan juga Mbak Lilis terkait dengan kelompok tani Siliwangi Desa Kalimentong tentang kambing perah. Wah, yang luar biasa sekali gitu. Nah, kira-kira nih ada yang mau gabung dan sudah ada di 082323839996. Saya bacakan nih. Mbak Dian dan Mbak Lilis, bisa nggak sih membedakan ciri-ciri kambing perah unggul dan kambing yang sudah siap diperah itu seperti apa? Oke, silakan. Ya, ini mungkin saya secara umum ya, untuk ciri-ciri kambing perah yang unggul itu secara umum kita lihat yang pertama adalah ukuran tubuh kambing ya. Biasanya kambing yang tubuhnya besar cenderung boyoknya itu, cara wonge boyoke ya, ekornya itu ramping, itu kemungkinan akan menghasilkan susu yang lebih banyak nggih. Jadi seperti jenis sanen seperti tadi ya, Anglo itu biasanya berkisar bobot antara 42 kilo dengan tinggi kurang lebih 67 cm. Terus yang kedua itu kondisi tubuh kambing. Jadi saat memilih istilahnya harus memperhatikan bagian kepala hingga kaki ya. Ya seperti kita mau memilih calon itu kan biasanya kan dhuwur nganti ngisor didelengke dhisik nggih, apakah ada kecacatan, sehat tidak, seperti itu. Terutama untuk kalau kambing ini matanya juga harus bersinar, itu kan menandakan kondisi kambing yang sehat. Kemudian yang ketiga, pilihlah kambing yang gerakannya lincah ya, yang lincah aktif, jadi orang sing lentrukan, seperti orang nek penyakitan itu kan lemah lesu lah, kita carinya yang lincah, yang gesit, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan banget itu adalah karena ini kita tujuannya mau ke kambing perah, jadi kita lihat bagian ambing. Jadi bagian ambing itu kan ada dua bagian ya, yaitu bagian putingnya sama bagian penampungnya. Nah itu kita pilih yang kulit ambingnya itu kencang. Jadi nopo nggih, seperti kita mau melihat ibaratnya kita bentuknya proporsional itu. Kita yuk pikirannya jangan kami, kita pernah bayangin menungso yang kenyal, yang yang sehat, kenceng, yang kulitnya kenceng itu istilahnya, karena itu akan mempermudah proses dalam pemerahan. Kayak saya lah ya. Nggak kayak aku ya Mbak. Terus kemudian putingnya itu ya yang panjang lah untuk mempermudah saat memerah kayak gitu. Itu jadi bagian utama kalau kita mau beternak kambing perah. Jadi puting itu, bagian puting dan ambingnya itu harus diperhatikan yang betul, seperti itu. Mungkin secara umum seperti itu. Mungkin kalau secara yang dia lebih paham terus ini, dia bahkan paham fenotipnya istilahnya. Kalau Mbak Lilis itu kupingnya sing koyo ngene lho Mbak, nek dia paham sekali. Nanti mungkin bisa dijelaskan karena dia itu setiap harinya dengan kambing. Oke. Mbak Lilis ini pernah nggak sih merah sendiri, merah langsung kambing setiap hari Mbak? Memang ya setiap hari pagi susu kambing gitu ya. Pagi sore saya mek-mekane ya memang puting susu. Melek-melek puting susu, melek-melek puting susu. Pokoknya gitu, sekop susu kambing ya. Oke, mungkin kalau ngebedainnya itu gimana Mbak? Kalau saya cenderungnya ke ambing. Kalau ambingnya dia memang dari udah nempel dari, kalau di istilah kambing kan itu ada wadonan ibaratnya katakanlah misfinya kambing gitu. Dari bawah misfi sampai langsung itu ada ambing montok gitu dengan proporsionalnya, berarti dia adalah calon pencetak susu terbaik begitu Mbak. Biasanya semakin montok ya semakin baik pula susunya gitu. Berarti bejo nek sing montok-montok kayak gitu Mbak. Iya, enggak seperti saya. Kayak bidan kambing ya gitu ya Mbak. Oke, ini ada lagi satu pertanyaan sebelum kita menuju ke closing, karena ternyata tidak terasa ya sudah hampir di penghujung acara. Dari Alma mau bertanya, dari tadi yang diceritain bagus-bagusnya terus jadi pengen, tapi saya perlu mengantisipasi juga kalau misalnya kambing terserang penyakit. Kira-kira yang biasa menyerang penyakit di kelompok tani Kalimentong apa dan bagaimana penanganannya? Silakan.
Kalau untuk penyakit sendiri kita biasanya kan ya kalau memang virus itu mesti ada ya Mbak, nggak mungkin nggak. Itu kalau untuk sebangsa Gudik itu memang kita kan setiap bulannya ada vaksinasi gitu. Vaksinasi Nah. gitu ya. Terus sama pembersihan kandang. Pembersihan kandang juga harus kita desinfektan 1 bulan sekali. Sanitasi lebih ke Iya, sanitasi kandang. karena ya, Mbak. memang kalau tidak di itu pencegahan juga pemberian multivitamin juga harus kita lakukan. Karena nanti juga kambing kan biasanya drop kalau tidak ada virus langsung tidak kita kasih multivitamin gitu. Biasanya yang pernah menyerang di kandang Siliwangi Farm itu PMK. PMK itu pernah kita keserang, tapi alhamdulillah dengan kinerja sama dari dinas terkait dan juga dokter hewan yang kita kenal gitu, kita bisa mengatasinya. Nggak sampai Nggak parah sampai ya, nggak sampai menular istilahnya. menular atau Oke. mati itu nggak ada. Cuma kalau cacat hidup ada memang kalau virus PMK itu yang diserang kan kaki dan mulut. Ya kita yang cacat hidup itu 1 impor Sanen itu kakinya yang di depan lumpuh. Tapi masih bisa bereproduksi, masih bisa menghasilkan susu gitu. Wow, luar Kalau yang biasa. kemarin memang itu ada virus ORF. Itu di mulut itu cempe-cempe. Tapi kita juga menemukan solusinya, ternyata waktu kita ngasih susu ke cempe itu harus kita kasih multivitamin di dalam susu itu. Jadi segera teratasi gitu. Oke, jadi ini langsung teratasi, belum sampai sakit parah banget gitu Iya, ya. Oke. tetapi ini mungkin bisa diceritakan ini kalau yang paling parah kemarin ya Mbak ya itu biasanya kalau penyakit kan itu memang yang berasal dari virus dan dari bakteri nggih. Yang dari virus itu contohnya kayak PMK tadi yang seperti pernah terserang di kelompok tani Siliwangi itu pernah, tapi tidak sampai menular, jadi langsung dikarantina, yuk selamat lah istilahnya. Kemudian diare juga itu sering ya Mbak, kemarin saya juga Iya, menemui saat saya ke kandang itu diare istilahnya itu yang Nigerian ya Mbak, Iya, itu diare, Nigerian ya. juga diare itu juga sering, itu juga dari bakteri ya Mbak, bakteri kan salah satunya bisa karena mungkin sanitasi kandangnya kurang, Iya, betul. karena cuaca lembab kayak gitu. Terus kemudian ini yang karena ini kambing perah mastitis ya, tapi saya belum, selama saya ke Kalimedong belum pernah ada yang mastitis ya Mbak. Iya, Itu betul, kan karena- mastitis biasanya pembengkakan ambing itu loh Mbak. Iya, tapi saya belum pernah lihat istilahnya selama saya jadi PPLD ini belum pernah. Mungkin karena perawatannya itu kalau Siliwangi itu nganu Mbak, jadi perawatannya itu sudah bagus nek menurut saya. Jadi saya sering ke sana itu kadang itu Pak Ketua itu sedang nyuntik vitamin ya. Jadi Iya, karena dia itu sudah multivitamin. tahu cuacanya sekarang tidak menentu, kadang dingin, kadang panas, kadang hujan. Jadi dia sudah mengantisipasi agar kambingnya itu tetap sehat, dia kasihlah disuntik vitamin kayak gitu. Jadi sudah selangkah lebih maju kalau Siliwangi. Jadi itu memang saya sukanya ya seperti itu. Jadi tanggap, tidak harus menunggu ini kayak gitu. Jadi tek ya gitu. Sudah untuk pengendalian itu sudah lebih prepare seperti itu untuk Siliwangi. Oke, jadi memang sudah perawatannya sudah luar biasa, jadi jarang terkena penyakit. Makanya itu benar mencegah lebih baik daripada mengobati. Yes, Ya. Nah, betul satu sekali. lagi nih. Dari tadi Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dari awal tadi nyimak tentang ternak kambing perah, saya sangat tertarik dan ingin bermitra. Apakah peternakan kambing perahnya berada di lingkungan pemukiman penduduk atau jauh dari pemukiman penduduk? Apakah pernah ada komplain dari warga? Silakan bisa dijawab dari Pak Budi di Seroberto. Oke Mbak Mita dan Pesona Inspira. Kalau untuk saat ini peternakan kan memang kalau di mitra kita juga ada yang di pertengahan rumah penduduk, tetapi sejauh ini tidak ada komplain ya, karena memang kalau dari baunya kohenya sendiri, kohe itu kotoran hewan ya, itu nggak menyengat dibandingkan dengan kambing Jawa Iya, randu. kambing Jawa, sapi kayak gitu. Itu jadi tuh kotoran hewan kita tuh baunya nggak begitu menyengat, jadi ya aman-aman saja, nggak pernah ada komplain dari tetangga juga aman sih. Kebetulan yang peternakan yang paling besar itu punya bapaknya Mbak Lilis itu kan paling banyak ya Mbak, dengan populasi kambing paling banyak. Saat saya kan saking seringnya ke situ ya Mbak, jadi nggak ada bau Mbak, nggak ada bau kotoran. Jadi tuh
seperti biasa kalau kita jalan-jalan ngalas istilahnya. Jadi nggak seperti peternakan sapi yang kohenya itu kan berair gitu ya. Jenengan tahu sendiri kalau kambing itu kan lebih kering, dan bapaknya juga paham ini untuk supaya tidak bau, dia selalu menyemprotkan kayak E4 atau apa. Jadi ini nggak bau lah, Mbak. Jadi ini saya kira tetangga yang di situ mungkin belum pernah ada yang komplain ya. Belum pernah, soalnya memang. saya aja bolak-balik ke situ itu nggak bau sama sekali. Jadi padahal itu di dapur ya, Mbak, ada Gandeng. kambing yang gandeng dengan dapur tempat memasak, Dapur itu sama kotor, sekali tidak gandeng. bau, sama sekali Oke, tidak yang penting bau. ini Kandangnya itu bersih, Mbak, bersih, harus menjaga dan itu kebersihan kan juga ya. panggung, jadi ini tuh bersih, kambingnya ganteng-ganteng itu. Jadi ini kalau di sana itu malah minum susu di situ sampai duduk di jengkok itu wis nikmat banget, Mbak. Sambil Soalnya nyawang ganteng, nyawangnya kambing ya. Edward sama Prince. Edward, Iya. Prince. Jadi mungkin kala-kala jenengan bisa ke Kalimendong. langsung Iya. ke situ Iya, ya, merah sendiri, minum sendiri gitu ya. Kalau enggak langsung minum dari putingnya kambing itu. Nanti takutnya kambingnya dikira saya anaknya ya, nggak bisa bedain yang mana cempe yang mana Mita gitu. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin kalau tips dari Mbak Lili sendiri gitu ya, bagaimana untuk memulai usaha yang sudah berpengalaman nih, dan juga usaha ternak kambing perah, dan mungkin ada tips-tips atau pesan-pesan untuk pesona inspirasi, silahkan. Kalau untuk tipsnya, yang penting kalau kita mau mengawali usaha di kambing perah, itu yang penting satu ada kemauan. Kalau ada kemauan, semua pasti ada jalan. Nanti kalau kemauan sudah ada, nanti jalannya itu insya Allah sudah ada. Ibarat kata kalau kalian mau, terus kalian main ke kandang Siliwangi Farm di Desa Limbangan, nanti itu ada dari kita pasti akan selalu kita bimbing dengan full. Jadi kita bimbing dari nol gitu. Jadi nggak risau nanti kalau ada penanganan seperti ini bagaimana, kita memang 24 jam standby gitu. Terbuka untuk umum, Mbak. Untuk umum, Jadi, dan nggak ada biayanya, memang gratis. Jadi kalau Mbak Mita punya uang berlebih bisa belajar ke sana, Pak Ketua itu sangat welcome. Bahkan ini ada dari mahasiswa Polbangtan kemarin dari Unsut ya, Mbak. Iya, Itu banyak pelatihan di situ. Jadi cara ngopeni, pokoknya dari hulu sampai hilir itu diajari dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Makanya di sini kalau mau bermitra juga nek duwe duit tok ya bermitra investasi uang. Kalau mau memelihara kita boleh belajar sama Pak Faisal. Dia sangat welcome sekali. Pokoknya Siliwangi itu sangat welcome sekali. Oke, Oke, yang penasaran seperti- boleh dicoba main ke sana ya. Iya. Nah, karena kita udah di penghujung acara, mungkin langsung saja harapan atau sekaligus closing statement dari masing-masing narasumber. Silahkan, bisa dimulai dari Mbak Dian dulu atau Mbak Lilis dulu. Ini Dian kita dulu. ada pantun, Mbak. Ya, di pantun itu ada Cakep pokoknya. cantik dong, Mbak. Oh, cantik. Jadi ini ada pesan di sini, nggih. Mungkin Mbak Lilis dulu, Mbak Lilis. Oh iya, oke. Mungkin saya ada satu pantun ya. Saya siap Oke. ngecantikin nih. Katanya Cantikin ya. Mbak Dian harus cantik. Iya, cantik cewek sih. Ayahku seorang petani, Cantik. punya kambing dan punya ladang. Cantik. Mulailah usaha kambing perah hari ini supaya Cantik. masa depan lebih gemilang. Luar biasa. Nah, saya balas pantunnya Mbak Lili. Oke. Malam-malam melihat bintang. Cantik. Badan dingin terasa gemetaran. Cantik. Potensi kambing perah luas terbentang. Semoga memberi peternak kesejahteraan. Cakep. Cakep, ini yang luar biasa sekali ya. Pesan-pesan yang disampaikan ini dari pantun, dan semoga bisa menginspirasi pesona inspira juga yang mungkin ingin bermitra atau ingin memulai usaha dengan ternak kambing perah. Terima kasih Mbak Lilis, terima kasih juga Mbak Dian sudah Ya, berbagi sama-sama, informasi, Mbak ngobrol Mita. bareng di Rumpun Padi kali ini. Sampai ketemu lagi, sukses terus pastinya. Saya tunggu icip-icipnya susu kambing di Kalimendong ya. Iya, siap. Delivery order ya, Mbak. Iya, delivery saya siap COD lah pokoknya. Lilis ya. Siap. Oke, kalau begitu terima kasih sekali. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Untuk yang sudah gabung juga di 0823 2383 9996. Jangan lupa nantikan juga tayangan di YouTube di Pesona FM Wonosobo. Kalau begitu saya Mita pamit dan narasumber pamit. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.